Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Zulaisa Putri Dolae. Aku adalah mahasiswa semester 3 di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Nah, di sini aku ingin menyampaikan video tentang tafsir ayat-ayat dan syarah hadis kewajiban mengajar teman-teman, yang mana ini adalah ujian akhir semester aku, yang mana dosen pengampunya adalah Pak Asnan Purba LC MPDI teman-teman. Beliau adalah pengajar ayat dan hadis pendidikan. Kami ditugaskan untuk membuat video teman-teman. Nah, tadi aku mendapatkan judul yaitu tafsir ayat-ayat dan syarah hadis tentang kewajiban mengajar teman-teman. Nah, mari kita langsung saja ke materinya ya teman-teman. Nah, apa sih itu mengajar teman-teman? Smith 1987 menyampaikan makna lain dari pengertian mengajar adalah suatu proses menyampaikan dan memperkaya ataupun menyebarluaskan pengetahuan siswa ataupun pelajar. Selain itu juga menanamkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, jadi teman-teman, seorang pengajar ataupun yang mengajar itu harus mampu menanamkan pengetahuan kepada pola pikir siswa, dan dia harus bisa memberikan sikap ataupun keterampilan yang baik bagi seorang siswa. Yang selanjutnya ada jenis-jenis keterampilan mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup. Nah, seorang pengajar ataupun yang mengajar itu harus bisa memberikan pembukaan yang menarik dan bisa menutup pembelajaran dengan kesimpulan yang itu dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang selanjutnya adalah keterampilan menggunakan isyarat. Nah, seorang pengajar harus bisa menggunakan ekspresi wajah ataupun itu ekspresi tubuh yang itu tuh kayak dapat mengambil perhatian siswa nih teman-teman, agar terus memperhatikan kita. Yang selanjutnya adalah keterampilan memberikan variasi stimulus. Jadi seorang pengajar itu harus bisa memberikan suatu hal yang menarik agar siswa itu terus tertarik untuk mendengarkan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang selanjutnya ada keterampilan memberikan contoh. Jadi seorang pengajar harus bisa memberikan contoh dari materi yang dia sampaikan nih teman-teman. Dia harus bisa memberikan contoh dari apa yang sudah dia sampaikan. Itu tuh kayak mudah untuk dipahami siswa agar mereka tuh lebih gampang untuk memahami materi yang sudah kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya itu ada keterampilan bertanya teman-teman. Jadi seorang pengajar harus bisa memiliki keterampilan bertanya kepada siswa. Nah, setelah kita menyampaikan materi kepada mereka, kita tuh bisa bertanya kepada mereka yang mana pertanyaan itu tuh bisa ditangkap oleh mereka dan mereka mudah untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman. Nah, yang paling terakhir adalah keterampilan memberikan umpan ataupun balikan kepada mereka di saat mereka melakukan ini kesalahan ataupun perbuatan yang baik ataupun buruk. Kita harus bisa memberikan motivasi ataupun semangat bagi mereka teman-teman. Jadi seorang pengajar itu harus bisa memiliki keterampilan-keterampilan tadi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada kebermanfaatan teman-teman. Jadi ilmu yang disampaikan ataupun materi yang disampaikan seorang pengajar itu harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari ataupun bagi masa depan seorang pelajar ataupun siswa. Yang kedua ada ketepatan dan kesesuaian. Jadi materi ataupun cara penyampaian itu tuh harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan teman-teman. Jadi itu harus tepat dan sesuai. Entah itu kita harus tepatnya tuh kalau mereka anak SD berarti kita harus menyampaikannya sesuai dengan umur ataupun jenjang mereka. Yang ketiga itu ada kreativitas dan inovatif. Seorang pengajar harus mampu menciptakan ide-ide baru dan mampu memberikan kreativitas atau kreatif dalam mengelola kelas ataupun siswanya. Nah, yang terakhir itu dia harus menyenangkan teman-teman. Jadi seorang guru itu harus bisa membuat dirinya itu seolah-olah dia itu sangat menyenangkan teman-teman. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada hadis tentang kewajiban mengajar yang berbunyi idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmin yanfa'u bih waladin sholihi yad'u lahu.
Nah, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika seseorang sudah meninggal akan terputus amalannya kecuali yang 3 hal ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ada anak soleh dan soleha yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Al-Baihaqi. Nah, teman-teman, dari yang tadi hadis saya sampaikan, tentu kalian sudah mendengarkan yang ilmu yang bermanfaat ya teman-teman, yang nomor 2. Nah, ketika kita menjadi seorang pengajar, tentu kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin salah satunya kita menjadi guru agama nih teman-teman. Tentu kita mengajar tentang agama. Misalnya kita mengajarkan kepada anak didik kita tentang cara membaca Al-Fatihah yang benar. Tentu kita tahu Al-Fatihah itu digunakan untuk setiap kita sholat. Nah, setiap siswa ini sholat, nanti itu amalnya akan menyambung kepada kita ketika kita sudah meninggal teman-teman. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu kenapa sih kita harus mengajar teman-teman. Yang selanjutnya ada ayat kewajiban mengajar yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang telah diberi keterangan-keterangan dan petunjuk setelah dijelaskan kepada manusia dalam kitab suci Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang dilaknat. Al-Baqarah ayat 159. Dari ayat ini teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwa setelah kita mendapatkan suatu ilmu ataupun itu pengetahuan, kita harus mengajarkannya. Jadi kita tidak boleh menyembunyikannya. Baik teman-teman, mungkin cukup itu penjelasan tentang kewajiban mengajar yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya ada closing statement nih, yaitu al ilmu nurun wal jahlu jolamun, yang artinya ilmu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Jadi marilah kita menjadi penyebar cahaya di muka bumi ini dengan menjadi seorang pengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.